Kapan sih diri kita perlu datang ke psikolog? Situasi seperti apa? Bukankah curhat kepada teman sudah cukup? Emang bedanya curhat dengan teman sama ke psikolog apa sih? Hai, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi channel YouTube Yonmar Hanggara. Di channel ini kalian akan mendapatkan video-video terkait psikologi dan kesehatan mental. So, pastikan bagi kalian yang baru datang untuk klik tombol subscribe-nya dan klik juga tombol loncengnya. Agar apa? Agar kalian mendapatkan notifikasi dari setiap video terbaru yang nantinya akan aku upload. Dari kalian masih ada nggak sih yang berpikiran bahwasanya datang ke psikolog bukankah hanya untuk orang-orang gila? Penyebutannya sebenarnya kita nggak boleh menyebut gila ya. Penyebutannya adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. So, buat apa sih kita datang ke psikolog? Dari kalian mungkin ada yang pernah berpikiran untuk datang ke psikolog, untuk konsultasi ke psikolog, untuk bagaimana curhat kepada psikolog, ya. Tetapi mungkin dari benaknya ada aja berpikiran bahwasanya, kenapa sih aku datang ke psikolog? Apa iya aku mengalami suatu gangguan? Aduh, kalau misalnya aku datang ke psikolog, nanti orang-orang akan menganggap diriku gila. Aduh, kenapa sih harus ke psikolog? Aku curhat aja kepada temen lah, udah cukup. Dengan berpikir seperti itu, pada akhirnya tertunda dan tidak jadi ke psikolog. Curhat ke psikolog dan ke teman itu berbeda, teman-teman. Ya, bedanya di apa? Ya, bisa jadi beda di respon ataupun penanganannya. Ketika diri kita curhat kepada teman, bisa jadi itu menjadi pertolongan awal. Pertolongan pertama bagaimana kita mengungkapkan emosi kita mengeluarkan unek-unek yang ada pada diri kita. Tetapi, ada suatu area-area tertentu yang tidak hanya cukup ketika kita curhat teman saja. Jadi, hal-hal apa saja sih yang membuat diri kita itu harus datang ke psikolog? Yang pertama, diri kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita rasakan begitu intens dan membuat diri kita itu terbebani. Stres adalah suatu kondisi yang wajar dialami oleh setiap individu. Tetapi yang menjadikan itu tidak wajar adalah ketika stres itu membuat diri teman-teman itu terbebani. Sehingga apa? Sehingga aktivitas kesehariannya menjadi tidak baik, menjadi tidak produktif. Ada baiknya teman-teman konsultasikan kepada psikolog. Selain stres itu sendiri, bahwa ketika diri kita merasakan ada emosi negatif yang terjadi pada diri kita, baik sedih, ya, marah, atau bahkan trauma, ya, sehingga membuat diri kita itu menjadi tidak baik dan menjadi tidak produktif dalam kesehariannya, bahkan berkepanjangan, larut-larut. Ada baiknya teman-teman cek konsultasikan kepada psikolog. Lalu keadaan yang kedua adalah lelah yang berkepanjangan. Setiap dari kita pasti akan merasakan yang namanya lelah ketika mungkin beraktivitas ataupun sudah melakukan aktivitas kesehariannya lalu kita merasa lelah. Itu hal yang wajar. Tetapi yang menjadi suatu hal ketidakwajaran ketika lelah itu berkepanjangan, ya, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan membuat diri teman-teman itu merasa tidak nyaman, merasa diri teman-teman itu jauh tidak produktif, tidak bisa melakukan aktivitas seperti kesehariannya, maka ada baiknya teman-teman silahkan cek konsultasikan kepada psikolog. Yang ketiga, keadaan ketika teman-teman merasa menjauh dari kehidupan sosial. Menjadi suatu hal yang wajar ketika diri kita merasakan ingin ketenangan, ataupun katakanlah me time, ya. Karena diri kita terkadang perlu untuk menyendiri, perlu untuk mendapatkan waktu sendiri. Tetapi teman-teman yang harus kita perhatikan, ketika di saat interaksi kita dengan orang lain, dengan teman kita, sahabat kita, ya, yang malah dulunya itu menjadi sumber kebahagiaan, keceriaan, kok sekarang tiba-tiba malah menjadi suatu beban, ya, menjadi suatu hal yang bikin kita stres, buat diri kita panik, bisa jadi itu tanda-tanda teman-teman perlu berkunjung ke psikolog. Yang keempat, ketika kalian mengalami kehilangan ataupun peristiwa buruk, ketika kalian menghadapi suatu kesedihan, rasa duka, kehilangan terhadap orang yang kalian cintai, setiap orang dapat mengalami tahap kesedihan dalam bentuk ataupun jangka waktu yang berbeda-beda. Namun teman-teman, tahap-tahap kesedihan ini pada umumnya akan membawa seseorang pada proses yang sama. Yakni apa? Yaitu pada tahap bahwasanya orang itu akan mengalami amarah yang meluap-meluap. Dan nanti pada akhirnya akan pada tahap penerimaan. Tetapi teman-teman, jikalau itu intens dan berkepanjangan sehingga membuat aktivitas teman-teman itu tidak produktif, menjadikan teman-teman itu terbebani, ya, ada baiknya teman-teman cek dan konsultasikan kepada psikolog. Yang kelima, berpikiran dalam dirinya itu untuk mengakhiri hidupnya. Buat kalian yang berpikir demikian ataupun melihat temannya, kerabatnya, saudaranya yang berpikiran seperti itu, ya, ataupun selalu menyakiti dirinya, ada baiknya berkunjung atau bawa kepada psikolog untuk mendapatkan penanganannya. Dan yang keenam, ingin mengembangkan diri ataupun ingin mengetahui potensi dirinya, seperti ingin berkonsultasi terkait karirnya, jurusan kuliahnya, jurusan ketika sekolah, ya, ketika SMA mau mengambil IPA ataupun IPS, bisa sekali teman-teman untuk berkonsultasi kepada psikolog. Jadi, bukan hanya terkait 5 poin awal, ya,
terkait masalah-masalah yang terjadi pada dirinya, ya terjadi pada diri kalian terkait emosi, perasaan. Tetapi jikalau kalian ingin berkonsultasi terkait karir, pendidikan, bisa banget teman-teman untuk berkonsultasi pada psikolog. Nah teman-teman, itu tadi 6 poin terkait kenapa sih kita perlu ke psikolog dan keadaan seperti apa yang membuat kita harus datang ke psikolog. Sebenarnya masih banyak poin-poin lainnya, tetapi itu dasarnya. Semoga teman-teman bisa memahami. So pastikan jika teman-teman merasa sesuatu yang tidak baik dalam diri teman-teman, merasa kok ada yang aneh, ya, yuk jangan judge diri sendiri, jangan self-diagnose, tapi konsultasi pada psikolog agar apa? Agar teman-teman menjadi lebih sehat mental, menjadi lebih baik lagi dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Yunus Tanggara, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.